Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Migran CPMI Korea Selatan. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian dan kita semua masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, masih diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman yang mau berkenan mengklik dan menonton video ini ya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga kalian semua diberikan kelancaran dan kemudahan atas segala keinginan, urusan, dan cita-cita yang kalian inginkan. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan kembali, saya ingin disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi semua pengalaman yang saya ceritakan ini, yang saya bagikan ini tidak ada maksud untuk menggurui, saya sok tahu, dan apalagi untuk pamer kepada teman-teman ya. Tapi ini semua saya bagikan kepada teman-teman semua, tujuannya adalah untuk memberikan informasi, bisa memberikan edukasi, semoga menjadi motivasi, dan syukur alhamdulillah bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua yang berkeinginan untuk bekerja ke Korea Selatan, teman-teman. Ya, tergantung diri kamu sendiri. Kamu sehat ya bisa, kamu pinter ya kan, ya bisa ngerjain soal untuk tes. Jelas ini? Jelas. Ya kamu kasih banyak-banyak ngapain? Itu anak Bali 50 juta. Terus saya habis prelim disuruh ke LPK-nya, Pak. Kita laporkan ke staf panitia ya kan, ya, dia dipanggil. Ngapain? Udah kamu langsung pulang ke Bali sana. Oke ya Robun sekalian, setelah beberapa rangkaian kegiatan di tempat preliminary dari awal kegiatan belajar bahasa Korea di hari pertama, lalu mengikuti pelepasan pekerja migran Indonesia yang akan terbang ke Jerman dan ke Korea Selatan, lalu mengikuti kegiatan apel malam dan seterusnya, kita lanjut di hari keempat dan kelima teman-teman. Di mana di hari keempat adalah hari terakhir belajar bahasa Korea, dan di hari kelima adalah kegiatan pengarahan pengetahuan tentang Korea, asuransi, keselamatan kerja, dan lain-lain. Diakhiri dengan acara penutupan kegiatan preliminary gelombang 1 BBGP Parung Bogor yang ditutup oleh perwakilan dari panitia dan staf BP2MI yang hadir teman-teman. Jadi bagaimana kelanjutan acara kegiatan preliminary gelombang 1 BBGP Parung Bogor ini? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita saksikan bersama-sama teman-teman. Pergi sebagai migran, pulang jadi juragan. Motor. Iya. Enggak ke Padang. Padang. Bukan berapa ratus kan?
Katanya di sana itu nggak enak. Buktinya ketua balik lagi. Berarti enak di sana. Nggak tahu apa yang dicari ya kan. Nah, biar dia cerita ya. Terus juga untuk ketua-ketua ya, ya ceritakan yang nggak enak-enak lah ya kan. Nah, tapi yang enak juga ceritakan. Ya. Nah, terus Korea itu gimana sih di sana itu ya kan. Nah, jadi biar ada pandangan sama yang junior ini. Ya, nah, jangan sampai di sana salah melangkah. Mas dalam arti salah melangkah itu lah kamu nanti kabur ya kan. Nah, terus misalkan kena sipal sakya itu gimana mengatasi ya kan. Nah, terus kita satu pabrik sama negara lain itu nah, gimana caranya. Biasanya ada yang dari Nepal, saya dengar cerita itu Slack itu selalu banyak sama Nepal Pak ya. Nah, nggak tahu kalau yang di ketua ini ada masalah nggak sama teman sekerja tapi dari negara lain. Ya silakan dari ketua ini dulu kasih. Ya, terima kasih atas Bapak Komandan telah memberikan waktu pada saya. Nama saya Nawan, asal saya dari Solo, aslinya Tawangmangu, mungkin dingin. Pengalaman saya selama kerja di Korea, kalau dikatakan enak ya enak, kalau dikatakan tidak enak ya tidak enak. Tergantung kepada diri kita masing-masing. Pekerjaan seberat apapun pekerjaan, kalau hati kita itu senang, pasti menjadi ringan. Tapi kalau seringan apapun pekerjaan, kalau kita itu gerundel, gersulo, itu pasti tidak akan betah. Ya mungkin pada teman-teman itu yang perlu saya sampaikan, yang pertama itu adaptasi. Itu pertama adaptasi makanan itu sangat sulit mungkin. Bagi saya dulu waktu saya pertama 2013 itu adaptasi sangat sulit makan. Terus yang kedua kalinya kalau masalah adaptasi kepada negara lain, yang penting kita itu sama negara orang asing, jadi kita ya harus menghormati lah. Jadi kalau kita itu orang Indonesia ya intinya jangan nyepelek. Kalau yang penting kita saling sama-sama baik. Ya bekerja itu saling sama-sama, jangan golek lain ini kan gitu. Kadang ada bekerja asing, mungkin itu kan gini. Wah, kan dulu saya udah pindah kerja 3 kali. Yang pertama saya di pabrik bikin meja sama palet itu. Yang kedua sacul itu saya dibikin box dan tutupnya aki. Yang ketiga saya di perburuan aluminium. Yang pertama itu orang Indonesianya ada 12. Itu ya kalau orang Indonesianya banyak kita enak.
kita puasa bisa puasa, kita yang menjalankan. Kalau yang pabrik ketiga, jujur saya tidak bisa puasa, soalnya yang pabrik ketiga itu makan 3 kali pabrik semua. Yang pagi kalau jam 6 sampai jam 7 kalau nggak makan ya udah nggak dikasih makan. Kalau ya jam siangnya jam 12 sampai jam 1. Kalau nggak masuk ruang makan ya udah kita nggak dapat makan. Kalau malam jam 6 sampai jam 7. Kalau kita masuk ruang makan ya itu tadi dapat, kalau nggak ya enggak gitu. Jadi cuma mengingatkan aja pada teman-teman, kalau sepanjang sitan, kalau kita makan itu ngambilnya itu secukupnya aja, jangan sampai dibuang banyak. Itu kalau cuma sitannya itu galak pasti dimaumelin, pasti itu. Soalnya ya orang sana itu kalau mungkin pita suaranya udah ada sekisipal, mungkin dia mohon maaf itu udah setiap hari, jadi jangan diambil hati. Kalau orang Jawa itu mengatakan kuping budak mengetok picek kan gitu. Berarti kalau sedikit-sedikit diambil hati, dikit diambil hati, nggak bakal betah. Intinya kalau kita punya salah minta maaf. Kalau kita diomelin ya udah dimakan. Dari benang untuk dibuat kain yang metan, lalu diproses ke pabrik yang lain. Pengalaman saya dulu waktu pertama kali ke sana itu 2016 ya. Sampai sana itu mungkin kalian akan kaget dengan pertama adaptasi makanan, yang kedua dan cuaca. Mungkin pertama kali dulu itu saya nyampe di KBS makan kimchi, dulu rasanya itu gak enak, mungkin asing di lidah orang Indonesia ya. Yang kedua itu cuaca. Di Korea itu ada 4 musim. Yang paling ekstrim itu pas cuaca dingin, apalagi kalau tidur di kelasnya kayak kontainer. Dulu saya itu tidur di kontainer, tapi fasilitasnya ada pemanas. Pokoknya lengkap, ada kulkas gitu. Dulu itu saya masak sendiri, nggak dikasih sama pabrik. Kemudian lingkungan kerja, saya ada orang Nepal ya, banyak. Yang pertama, untuk kedua itu, yang pertama ada orang Nepal itu ada 4 orang kira-kiranya ya. Yang kedua itu ada orang Cina mungkin 1 orang. Buat teman-teman untuk pertama kali yang ke sana, kalau diomongin kayak Sipalseki atau lainnya, jangan mudah baper. Didengerin aja, nggak usah diambil pusing. Tahun 2016. Namanya Mas. Mantau dari Blitar. Pengalaman saya pertama ke Korea itu, saya cuma nambahi mas-masnya ini. Usahakan kalau masuk kerja jam 8.30, usahakan jam 8 sudah nyampe di depan pabrik. Terus kalau pertama ke sana kan kendalanya basah. Usahakan pas mau masuk kerja itu salam. Usahakan pertama itu yang datang kita ini. Terus kalau datang sajangnim itu sudah nunggu di depan pabrik. Ya tinggal annyeonghaseyo. Terus masuk, ikutin, biasanya itu ada banjangnim, gunjang-jangnim, aderinim. Usahakan itu kan nanti sampai dibagi-bagi. Biasanya ikut, ada yang ikut deri, ada ikut yang banjangnim, ada ikut yang gunjang-jangnim. Usahakan sampean itu ikut di belakang. Kalau sudah dibagi-bagi itu ikut di belakangnya. Nanti itu biasanya diajarin hidupin mesin. Kalau sudah diajarin hidupin mesin 1, 2, 3 hari itu sampean nanti yang hidupin mesin. Nanti kalau biasanya kalau 2 bulan atau 3 bulan sudah ngikutin itu, terus ikut kerja, maksudnya bantu-bantu. Pegang apa kan ntar tahu ini caranya ini, nanti sampean yang menggantikan itu. Biasanya begitu. Terus kalau masalah sama orang asing, saya nggak ada. Saya Indonesia semua, Pak. Semuanya bahasa Korea jadi kurang. Betul. Tapi Pak, kalau kerjanya itu sama orang Korea. Di sana tuh tingkat kecelakaan tuh tinggi Mas ya. Mungkin pabrik saya tuh rendah, nggak begitu tinggi karena memang mesin semua kan. Saya dulu bikin onderdil dalamnya alat berat-berat itu Sumitomo, terus ekspornya ke Amerika sama ke Jepang, ya gitu. Yang kecil-kecil paling kecil segini, paling besar itu antara segini lah mungkin. Wow. Ya, itu paling utamanya hati-hati Mas. Pertama saya ke Korea datang itu 3 bulan. Maaf saya ini nggak nakut-nakutin ya, karena memang yang banyak yang senang tuh banyak di YouTube ya. Kalau yang nggak senangnya tuh kayaknya nggak ada di YouTube ya kan, ya tangannya patah ya kan. Ya betul terus. Korea itu yang ada cuma 1 kok, liburan ya kan, gajian, jalan-jalan. Nanti begitu. Intinya pertama itu sampai fokus, artinya
3 bulan pertama saya itu sering mas ngerantau dari Jakarta itu muter terus ke Batam saya berapa tahun. Ketika saya nyampe di sana 1 bulan itu mas kerasa pengen pulang, iya kan? Saya datang 3 orang, pertama itu orang Indramayu, orang Cilacap sama orang Banyuwangi. Itu yang nggak tahan orang Banyuwangi, dia tuh kena saraf jepit sini. Karena pertama di sana kita itu keras mas, karena mungkin beda dengan teman-teman yang lain. Saya ini nggak ada senior mas, harus tahu sendiri bahasanya. Terus tadi mungkin adaptasi dengan keadaan cuaca ya kan. Intinya pertama itu ya 3 bulan pertama itu sampai harus benar-benar siap, benar kata pelatih tadi. 3 bulan pertama saya udah kemana-mana pengen pulang mas. Kalau di Jakarta saya balik itu karena jauh ya, ongkosnya mahal, saya baru datang, utang udah jadi ya kan. Zaman dulu saya utang kan. Sekarang gitu sama. Tetap di sana itu ya kerjanya cepat-cepat mas ya. Mungkin lain pabrik lain lagi, kebetulan saya sama mas ini juga sama, nggak ada orang lain, ada orang asing yang lain itu selain dari Indonesia. Jadi ya mungkin benar kata komandan tadi, ketika pulang bahasanya yo malah saya bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda gitu, dan malah bahasa Koreanya lupa saya. Karena memang pulang tuh bahasanya ya bahasa Jawa bukan bahasa Korea. Jadi ya sampai sekarang pun ketika saya ngomong sama orang Korea pasif gitu, nggak aktif mas ya. Lain sama teman-teman kita yang TKW, kita TKI itu kan harus aktif ya, ngomong gitu. Itu pinter-pinter itu. Apalagi mana yang dari Jepang, dari mas dari Jepang itu pinter. Karena pertama itu bahasa, sebetulnya kita begitu. Harus bahasa itu harus menguasai sebetulnya. Tapi memang benar kata Ibu BNP 2 TKI kemarin, ada yang ingat? Ketika kita bahasa kurang, loyalitas kita kerja kita harus lebih menguasai gitu aja. Artinya pada perbandingan bahasa kurang, kita kerjanya harus semangat kita. Saya pernah ikut pendaftaran Akademi Kepolisian Polda Jawa Timur. Dan nggak lulus ya. Gitu. Tadinya buat di daerah saya di Kabupaten Jember mungkin bukan mayoritas ke luar negeri utamanya. Awal saya kenal Korea itu karena saya nggak lulus dan saya sempat main ke rumah nenek saya di Ponorogo. Sedangkan di Ponorogo mayoritas luar negeri. Ya, pada saat itu kebetulan kakak sepupu saya baru pulang dari Jepang dan saya kaget kok bikin rumah, beli sawah, bikin usaha dan lain-lain sebagainya. Sedangkan di tempat saya yang PNS mungkin bukan ya nggak seperti jauh itulah. Nah dari situ saya cari tahu apa sih Korea gitu, apa sih Korea, tentang apa, caranya kayak gimana di YouTube, dan saya tanya-tanya ternyata ada lembaga pendidikan bahasa Korea di Kabupaten Jember juga dekat dari rumah. Dan saya awal sekolah tahun 2022 Januari, saya ujian 2 kali mas. Saya ujian tahun 2022 gelombang 2 nggak lulus, salah 5, dan alhamdulillah tahun 2023 di gelombang 2 juga bisa lulus. Ya, sekian aja pak ya. Sekian. Nore bang. Perkenalkan, nama saya Zuri, asal saya dari Lombok, NTB. Luar biasa. Mandalika berarti? Pedes yo. Mungkin udah ceritanya udah semua udah. Tambahin. Ya, saya nggak pernah pindah pabrik, atau kontraknya habis. Mungkin saya lu prelim 2015 ketemu juga di Cilacap sama Pak Yandi sama Pak Yudo, ada 5 orang ya Pak. Kalau mau lihat masa mudanya Pak Yudo sama Pak Yandi kayak gini terus, awet muda, disiapkan legging ya senior, legging untuk dalamannya buat senam. Itu di pabrik plastik ya, jadi gotong-gotong plastik itu gede ya kan ya, sebenarnya kasihan ya, kan? Ya tapi kecil pak udahlah, yang penting mah duitnya ya kan, ya semangat mas ya kan. Ada yang juga kayak seperti itu, kerjaannya berat ya kan. Nah, terus ada yang telepon saya terus, pak saya tiap hari sama mandornya dimaki-maki terus ya kan, pengen nempeleng aja saya pak ya. Udah nggak usah lah saya bilang gitu kan, jadi masalah, komunikasikan dengan baik, jelas ini ya. Nah, nggak usah mentang-mentang kata teman saya itu pak, udah sikat gitu. Jangan ya, memang mental orang Indonesia sih berani-berani ya kan. Nah, senggol bacok ya kan. Nah, tapi ya janganlah ya, semuanya bisa dikomunikasikan, jelas ini ya. Nah, terus kalau
Biar kelihatan di depan. Ya, oke. Siap. Kurang satu. Cek ya, yang di belakang.